Sebuah kisah pembunuhan dilakukan oleh seorang mucikari dari Gang Doli yang ada di Surabaya. Sumiarsih, dia dilahirkan pada tanggal 20 September 1948. Sumiarsih ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saking miskinnya, Sumiarsih bahkan tidak lulus sekolah dasar dikarenakan tidak sanggup untuk membayar iuran sekolah. Maka dari itu, keluarganya memberhentikan Sumiarsih dari sekolah. Di sisi lain, Sumiarsih ini memiliki paras yang sangat cantik. Bahkan di kampungnya dijuluki sebagai kembang desa. Sumiarsih ini adalah anak pertama dari keluarganya. Sumiarsih ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap ayah dan ibunya, bahkan adik-adiknya. Tahun 1960, Sumiarsih hijrah ke kota Jakarta menjadi seorang wanita penghibur. Dan disitulah Sumiarsih ini berkenalan dengan dunia malam. Pada dasarnya, Sumiarsih ini memiliki paras yang cantik dan usianya yang masih muda. Bahkan dikabarkan Sumiarsih menjadi primadona bagi para pejabat yang ingin mendapatkan servisnya. Dan dia pun sering dibawa keluar kota oleh para pejabat yang dalam perjalanan dinasnya. Dan dari hasil kerja Sumiarsih inilah dia mengirimkan uang ke keluarganya dan berhasil memberikan sawah serta membangunkan rumah. Disitulah Sumiarsih berhasil mengangkat ekonomi keluarganya. Sumiarsih ini telah menjalani profesi sebagai wanita penghibur di ibu kota selama 10 tahun. Lalu di tahun 1979, Sumiarsih memutuskan untuk pulang kampung karena setelah 10 tahun dia merantau, dia tidak pernah bertemu dengan ayah ibunya. Setibanya di kampung, ternyata Sumiarsih bertemu dengan seorang duda beranak dua yang bernama Prayitno. Dan disitulah Prayitno ini melamar Sumiarsih untuk menjadikannya seorang istri. Akhirnya di tahun 1970, Sumiarsih kembali memutuskan untuk merantau ke kota Surabaya dengan berbekal memiliki tabungan yang sangat banyak. Lalu, Sumiarsih dan Prayitno ini membeli sebuah wisma yang ada di Gang Doli, Surabaya. Dan Sumiarsih pun beralih profesi menjadi seorang mucikari. Sumiarsih ini mulai memperkerjakan wanita muda yang berasal dari desa yang ingin mencari pekerjaan dengan menawarkan persentase 70% masuk ke Sumiarsih, sementara 30% pada PSK tersebut. Tetapi Sumiarsih ini hanya mengambil 50%. Sisanya dipergunakan untuk mensejahterakan PSK tersebut dan memberi fasilitas kesehatan, bahkan makan gratis. Sejak dibukanya wisma itu langsung diburu oleh para pelanggan dan menarik perhatian bukan hanya pelanggan kalangan bawah, bahkan kalangan atas. Salah satunya adalah Kolonel Marinir Purwanto yang menjadi pelanggan setia bagi wisma itu. Melihat kondisi itu, Kolonel Purwanto ini mulai diam-diam mendekati Sumiarsih untuk berbicara kepada Sumiarsih dan ingin memberikan bantuan modal kepada Sumiarsih agar bisa mengembangkan usahanya. Tanpa pikir panjang, Sumiarsih pun menerima tawaran modal dari Kolonel Purwanto. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara Kolonel Purwanto dengan Sumiarsih. Dan isi kesepakatan itu ialah bahwa Sumiarsih wajib memberikan setoran bulanan sebanyak 22 juta dan jatuh tempo di tanggal 1 di awal bulannya. Tetapi jika lewat dari tanggal 1, Sumiarsih wajib membayar denda atau bunga dari keterlambatan tersebut. Awalnya, bisnis yang dijalankan oleh Kolonel Purwanto dengan Sumiarsih ini berjalan sangat mulus. Sumiarsih berhasil memberikan setoran yang diinginkan oleh Kolonel Purwanto. Tetapi dalam setiap tahunnya, Kolonel Purwanto ini selalu menaikkan setoran sebanyak 1 juta. Dia tidak pernah peduli kalau wisma itu dalam keadaan sepi atau ramai. Alhasil, Sumiarsih ini sering gagal menepati janjinya kepada Kolonel Purwanto. Dan Kolonel Purwanto mengancam Sumiarsih menggunakan pistol miliknya. Pada saat itu, Sumiarsih ini benar-benar pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makin hari semakin menjadi. Bahkan sampai Kolonel Purwanto ini mengancam Sumiarsih, menjelekkan Sumiarsih, dan berkata-kata kasar kepada Sumiarsih. Dan bahkan Sumiarsih ini sering mendapat perlakuan dipermalukan di depan publik. Lebih gilanya lagi, Kolonel Purwanto ini minta kepada Sumiarsih agar bisa tidur dengan anaknya yang bernama Wati. Sumiarsih tentunya menolak permintaan dari Kolonel Purwanto itu. Dari sinilah Kolonel Purwanto memicu kemarahan Sumiarsih dan keluarganya. Akhirnya, mereka merencanakan untuk pembunuhan Kolonel Purwanto.
Di tanggal 13 Agustus 1988, Sumiarsi bersama suaminya, anaknya, menantunya, dan 2 orang kepercayaannya datang ke rumah Purwanto. Kebetulan di rumah Purwanto sedang kumpul keluarga. Ketika melihat Sumiarsi, Kolonel Purwanto ini tidak menaruh rasa curiga terhadap Sumiarsi. Lalu mereka disuruh masuklah oleh Kolonel Purwanto. Mereka pun duduk di ruang tamunya rumahnya Purwanto. Tepat jam 10 pagi, melihat kondisi rumahnya dalam keadaan sepi, dan pada saat itu Kolonel Purwanto sedang keadaan lengah. Tanpa basa-basi, dipukullah kepala Kolonel Purwanto dengan menggunakan palu. Dan seketika itu, Kolonel Purwanto itu pun langsung tewas. Kemudian, mereka menyeret tubuhnya Kolonel Purwanto ke dalam sebuah garasi yang ada di rumahnya. Mendengar suara berisik dari dalam garasi, terdengarlah suara tersebut oleh kedua anaknya, Kolonel Purwanto. Lalu, kedua anak ini mencoba untuk mengecek ke dalam garasi. Ketika mereka melihat tubuh ayahnya sudah tewas dan berlumuran darah, mereka pun langsung berteriak dan membuat Sumiarsi dan keluarganya menjadi panik. Dengan spontan, mereka langsung memukuli kedua anak itu hingga tewas. Awalnya, terdengar suara teriakan histeris dari kedua anaknya Kolonel Purwanto. Terdengarlah oleh istrinya dan keponakan Kolonel Purwanto. Dan mereka pun menjadi penasaran. Mereka pun langsung datang ke garasi tersebut. Sama halnya dengan kedua anak itu, tanpa basa-basi, mereka berdua dibantai dengan menggunakan palu. Dan perlu diketahui, pada saat itu, istri Kolonel Purwanto dibantai dalam keadaan sedang hamil. Ketika Sumiarsi sudah berhasil membunuh Kolonel Purwanto dan keluarganya, lalu mereka memasukkan tubuh Kolonel Purwanto dan keluarganya ke dalam sebuah mobil, yaitu Daihatsu TAF milik korban. Dan mereka membawa mobil itu ke sebuah desa yang bernama Desa Songgoriti di daerah Batu, Surabaya. Dan ketika mereka melihat ada jurang, disitulah mereka langsung melempar mobil tersebut untuk memasukkan mobil itu ke dalam jurang. Keesokan harinya, pihak polisi itu mendapatkan laporan dari warga karena telah melihat ada mobil yang terperosok masuk ke dalam jurang. Dan pada saat itu juga, polisi langsung datang menghampiri lokasi tersebut. Awalnya, pihak polisian itu menyangka bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Tetapi, ketika polisi sudah melakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata polisi itu menemukan beberapa bukti bahwa ini bukan kasus kecelakaan lalu lintas, tapi kasus pembunuhan. Lalu, pihak polisi pun mendalami kasus tersebut. Dan polisi itu berhasil menemukan beberapa bukti yang mengarah bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Sumiarsi dan keluarganya. Ketika sudah memiliki bukti, polisi pun berhasil menangkap Sumiarsi dan keluarganya. Setelah kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, tepat di tahun 1988, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Sumiarsi dan keluarganya dengan vonis mati. Tetapi untuk menantunya yang bernama Adi Saputro dipercepat eksekusi matinya, dikarenakan Adi Saputro ini merupakan anggota militer. Tapi untuk Sumiarsi, suami dan anaknya Sugeng dieksekusi setelah 20 tahun kemudian, tepatnya 19 Agustus 2018. Sayangnya, ketika sebelum dieksekusi, suami Sumiarsi ini telah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara. Sementara Sumiarsi dan Sugeng dieksekusi di depan regu tembak. So, thanks for watching.